Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Dan salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Majlis Al-Ihya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, duduknya saya di sini, saya akan sedikit memberitahu tentang hikmah dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekkah, yang terdiri dari 4 ayat, 15 kalimat, dan juga 47 huruf. Surat ini termasuk mungkin surat andalan kita saat sholat, karena sholat yang termasuk pendek. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "Man qara'a qul huwallahu ahadan marratan wahidatan faka'annama qara'a sulusal Qur'an." Barang siapa yang membaca 1 kali surat Al-Ikhlas, sama saja ia membaca sepertiganya dari Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Dan dilanjutkan lagi, "Waman qara'aha marrataini faka'annama qara'a sulasiyil Qur'an." Dan barang siapa yang membaca 2 kali surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, maka sama saja ia membaca 2/3-nya dari Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang terakhir dikatakan, "Waman qara'a salasa marratin faka'annama qara'a Qur'ana kullahu." Dan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas itu sebanyak 3 kali, maka sama saja seakan-akan ia membaca seluruhnya dari Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Tapi hadis ini tidak boleh kita jadikan sebagai acuan untuk kita tidak mengkhatamkan Al-Quran, untuk kita tidak membaca seluruhnya dari Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan di mana diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, kita sebagai umat muslim, sebagai umatnya Rasul, wajib minimal yang namanya kita menghatapkan Al-Quran di bulan Ramadan itu minimal sekali. Adapun penyebab turunnya surah Al-Ikhlas ini, suatu ketika di kota Makkah, itu berkumpul orang-orang kafir kota Makkah. Dan suatu ketika mereka itu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkata, "Ya Muhammad, siflana rabbaka." Mereka berkata, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami bagaimana wujudnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu mereka berkata, "Amin zahabin, apakah mereka itu dari emas? Amin faddatin, apakah mereka itu dari perak? Aumin hadidin, apakah mereka itu dari besi? Aumin nuhasin, apakah mereka itu dari tembaga? Fa inna ilahatana min hazil asya." Karena Tuhan-Tuhan kami itu terbuat dari benda-benda tersebut. Lalu apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah utusannya Allah. Dan sesungguhnya Allah itu tidak menyerupai siapapun. Allah itu tidak sama dengan siapapun. Wala aqulu lahu syai'an min tilqa'in nafsih. Dan saya tidak bisa mengatakan tentang dirinya dengan sesuatu ucapan dari lontaran saya. Jadi maksudnya Rasulullah itu tidak bisa menggambarkan, tidak bisa menjelaskan bagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah. Rasulullah adalah utusannya Allah. Rasulullah adalah nabi, yang salah satu nabi yang pernah bertemu dengan Allah. Lalu setelah itulah turun yang namanya surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, ialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, dan Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dan Allah itu tidak beranak dan tidak mempunyai
dan tidak mempunyai orang tua dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah esa, karena Allah adalah Sang Pencipta. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang setara dengannya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sama derajatnya dengannya. Jamaah Majelis Al-Ihya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan segelintir tentang hikmah dari surat Al-Ikhlas. Surat yang pendek namun mempunyai makna yang besar. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.